Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan bahwa imsak yang diumumkan sebelum adzan subuh itu merupakan kesalahan yang menyebar, salah kaprah ataupun al-akhta' asy-syai'ah. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. As-shaum was-shiyam fil lughati al-imsak. Puasa menurut lughat adalah imsak. Jadi puasa dengan imsak itu sama. Jadi mengumumkan imsak sebelum adzan subuh itu berarti mengumumkan puasa bukan pada waktunya, karena waktu puasa itu ialah mulai dari adzan subuh. Jadi kalender-kalender itu harus dirubah, imsak disetarakan dengan adzan subuh katanya. Apakah memang itu benar? Dalam kitab Turos, yakni kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama seperti dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan kitab Nihayatul Muhtaj, juga dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di sana dijelaskan bahwa ada beberapa kasus imsak itu bukan puasa. Ada kalanya imsak itu berhukum sunnah. Ada kalanya berhukum wajib, bahkan ada yang berhukum berdosa. Yang sunnah itu bagi anak kecil ataupun sobi yang telah baligh, dan juga orang gila yang telah sembuh dari kegilaannya, dan orang kafir yang masuk Islam, dan juga orang sakit yang sembuh dari penyakitnya, dan orang yang musafir yang sudah berhenti dari perjalanannya, yang kesemuanya terjadi di siang hari bulan puasa. Maka bagi mereka tidak wajib untuk melaksanakan puasa dan tidak wajib untuk mengqadha, akan tetapi sunnah bagi mereka untuk imsak. Lah, imsak di sini bukan puasa, tapi juga sama keadaannya seperti puasa, yakni tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Tapi bukan puasa. Seandainya ini adalah puasa, maka hukumnya wajib karena terjadi di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan hukumnya kan wajib. Sedangkan orang-orang yang telah disebutkan tadi itu tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasanya, hanya sunnah mengerjakan imsak. Ini menunjukkan bahwasanya imsak dengan puasa tidak sama. Kecuali bagi orang yang sakit dan orang yang musafir, maka bagi mereka tidak wajib berpuasa di hari itu, namun wajib mengqadha puasanya. Akan tetapi sunnah tetap melakukan imsak. Seperti itu. Ada tambahan lagi dalam masalah kesunahan imsak ini, ialah ketika Idul Adha. Idul Adha pada waktu terbitnya fajar, yakni adzan subuh sampai selesainya sholat Idul Adha, itu disunnahkan imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Tapi di sini bukan puasa, karena puasa di hari raya itu hukumnya adalah haram. Namun disunnahkan imsak. Ada juga yang wajib imsak, yaitu bagi mereka yang tidak berpuasa karena lalai, baik lalainya karena lalai secara syar'i, seperti orang yang murtad di siang hari bulan puasa, maka puasanya batal, namun dia wajib untuk imsak. Dan imsak di sini bukan puasa karena puasanya sudah batal. Terus yang wajib imsak juga bagi orang yang sengaja makan di siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya, namun baginya wajib imsak.
wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Juga bagi orang yang lupa berniat di waktu malam, maka dia tidak boleh berpuasa karena puasanya sudah batal. Karena syarat daripada berpuasa di bulan Ramadan ialah harus tabyitun niyah, harus berniat di waktu malam. Jadi kalau sudah tidak berniat di waktu malam karena lupa misalnya, maka puasanya batal. Namun orang yang lupa untuk berpuasa, untuk berniat puasa, itu wajib imsak. Tidak boleh berpuasa karena tidak berniat, namun wajib imsak. Jadi imsak dengan puasa di sini tidak sama. Terus imsak yang berdosa ialah imsak yang dikerjakan oleh orang perempuan yang sedang mengalami haid, menstruasi, ataupun nifas. Maka baginya haram melakukan imsak, namun apabila dia berniat berpuasa. Apabila dalam imsaknya tidak berniat berpuasa, maka hukumnya tidak berdosa. Dari sini jelas bahwasanya imsak dengan puasa itu ada kalanya tidak sama. Jadi puasa pasti imsak, tapi belum tentu imsak itu adalah berpuasa. Contohnya seperti kasus-kasus yang telah disebutkan tadi. Maka imsak sebelum adzan subuh itu juga bisa terjadi. Tapi imsak di sini bukan maksudnya berpuasa, tapi hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama, hal itu termasuk ikhtiyat, kehati-hatian bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ini diterangkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah bahwa hal tersebut disunnahkan. Artinya imsak qoblal fajri sebelum adzan subuh itu disunnahkan. Juz 1 Shahifah 444, takhirus sahur termasuk sunatnya puasa yaitu mengakhirkan sahur bihaitsu la yafhushu takhir, sekiranya pengakhiran tersebut tidak keterlaluan. Wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayatan rub'i sa'atin. Dan ini titik poinnya, disunnahkan untuk imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya, termasuk makan sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Binahwi khamsina ayatan, sekitar 50 ayat, yaitu rubai sa'atin, seperempat jam. Jadi di sini jelas bahwasanya imsak memang benar-benar ada, bahkan disunnahkan menurut dalam kitab At-Taqriratus Sadidah juz 1 Shahifah 444 ini. Bahkan ada yang mengatakan wajib imsak qablat tulu. Meskipun ini adalah akil, pendapat yang lemah, namun ini menunjukkan bahwasanya imsak qoblal fajri itu memang ada. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 Shahifah 232 memang ini dijelaskan bahwasanya makan itu memang diperbolehkan bersambung dengan tulu'il fajri, terbitnya fajar, yaitu bersambung dengan subuh. Memang diperbolehkan menurut qaul masyhur dari mazhab Malik dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya annal akla yajuzu ayat tasila bitulu. Namun wakila bal yajibu al imsak qabla tulu. Bahkan ada yang mengatakan wajib imsak qabla tulu. Nah, kita lihat di sini imsak qabla tulu. Namun ini akil saja. Yang mengatakan wajib imsak itu adalah akil. Yang paling banyak ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan makan sampai tulu'il fajri, sampai adzan subuh, tapi disunnahkan untuk imsak.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis memang ketika beliau selesai sahur, beliau langsung mengerjakan sholat, di mana antara sahurnya beliau dengan adzan subuh yaitu perkiraan 50 ayat, sekedar bacaan 50 ayat. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim bin Ibrahim, terus diceritakan oleh Hisham dari Qatadah, dari sahabat Anas, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Zaid bin Sabit berkata, tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati. Kami, kata Zaid bin Sabit, bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi bangun untuk mengerjakan sholat. Qultu kam kana bainal adzani was sahur. Kemudian Zaid bin Sabit bertanya, berapa perkiraan di antara adzan dan sahur? Jarak waktunya di antara adzan dan sahur. Baginda Nabi bersabda, qala qadru khamsina ayah, yaitu sekedar 50 ayat. Dan 50 ayat ini dikira-kirakan oleh para ulama, ada yang mengatakan seperempat jam, yaitu 15 menit, ada yang mengatakan 10 menit, seperti dalam kitab Majmu'ah Minal Mu'allifin Fatawa Darul Ifta Al-Misriyah. Di sini dijelaskan, wa min hadza yu'lamu annal imsak la yajibu illa qabla tulu. Wa annal mustahab ay yakuna bainahu wa bainat tulu qadru qiraati khamsina ayah. Wa yuqaddaru dzalika zamanan bi asyri daqaiq takriban. Kira-kira 10 menit. Nah, jadi jelas di sini bahwasanya imsak yang diumumkan di beberapa daerah, bahkan kebanyakan di Indonesia mengumumkan imsak itu memang ada tendensinya ataupun ada dasarnya di dalam kitab-kitab ataupun al-kutubut turas, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Di antaranya seperti yang disebutkan saya tadi, yaitu dalam kitab At-Taqriratus Sadidah juz 1 Shahifah 444, dan juga dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 Shahifah 232, dan juga bisa dicek dalam kitab Majmu'ah Minal Mu'allifin Fatawa Darul Ifta Al-Misriyah juz 1 101, dan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar juz 4 Shahifah 138. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita, yaitu mengumumkan imsak sebelum adzan subuh, yaitu 10 menit sebelum adzan subuh, itu memang ada tendensinya, ada dalilnya, dan kita jangan mudah menyalahkan. Karena hal ini sudah menjadi tradisi dan kesepakatan yang diakui oleh para ulama kita mulai dulu. Mungkin itu saja jawaban yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.